Selamat pagi Pak Tani dan kawan-kawan. Kami akan menjelaskan tentang DLT atau Instruction Level Parallelism. Pertama dimulai dari seri. Apa itu DLT? DLT adalah teknik arsitektural yang memungkinkan operasi mesin saling bertumpang tindih. Maksudnya itu beberapa operasi dijalankan secara paralel atau sekaligus. Tujuan dari DLT itu sendiri adalah supaya mempercepat eksekusi operasi. Di sini contohnya ada E sama dengan A plus B, F sama dengan C plus D. Terus ada M sama dengan E kali F. Di mana M ini kita perlu ada E sama F yang harus dihitung dulu. Tapi kalau di sini ada yang E sama F itu bisa dijalankan bersamaan soalnya di situ ada inputnya A, B, C sama D itu nggak saling baik suaranya ya. Berindependensi. Oke, berikutnya. Nah, ELT apa sih? Ini ELT mirip sama parallel processing, tapi ELT itu bukan parallel processing. ELT sendiri itu tadi seperti yang sudah dijelasin, masing-masing operasi mesin bertumpang tindih sehingga berjalan dengan paralel. Kalau parallel processing sendiri menggunakan prosesor yang berbeda, terus dia mengambil bagian-bagian dari si program itu. Kalau ELT itu tujuannya mempercepat eksekusi, tapi kalau parallel processing juga untuk meningkatkan kualitas dari eksekusi tersebut. Arsitektur ELT. Pertama, ini penjelasan untuk arsitektur ELT itu ada pertama arsitektur komputer dulu. Arsitektur komputer adalah sebuah kontrak. Kontrak ini maksudnya format instruksi yang sudah ditentuin dari compiler itu, sebuah kontrak antara kelas program yang ditulis untuk arsitektur dan set implementasi prosesor arsitektur itu. Nah, terus kalau arsitektur ELT itu ya itu sebuah kontrak dari antara kelas program yang ditulis untuk arsitektur dan set implementasi prosesor arsitektur itu, terus ditambah informasi keterangan dalam program yang digunakan untuk menyediakan paralelisme antara instruksi dan operasi dalam program. Di sini ada klasifikasinya. Ada 3 arsitektur ELT. Yang pertama sequential arsitektur. Program tidak diharapkan untuk menyampaikan informasi mengenai paralelisme secara eksplisit. Jadi di sini nanti ditentuin sama hardware. Yang kedua dependence arsitektur. Program menggunakan ketergantungan yang ada antara operasi secara eksplisit. Nanti di sini ada yang dimaksud dengan dependensi, nanti dijelaskan lebih lanjut. Terus ada independence arsitektur. Program memberikan informasi mengenai operasi yang independen satu sama lain. Pertama ini ada sequential arsitektur dan superskala processor. Program tidak membuat informasi eksplisit tentang dependensi yang ada dari instruksi. Di sini ya, tadi yang seperti dijelaskan dependensi instruksi harusnya ditentukan oleh hardware. Jadi hardware yang nanti nentuin dependensinya. Penentuan dependensi hanya diperlukan apabila instruksi yang berurutan telah dikeluarkan namun belum selesai. Compiler juga boleh mengatur ulang urutan instruksi supaya memudahkan hardware dalam instruksi paralelisme. Superskala prosesor. Ini dia mencoba menjalankan beberapa instruksi per cycle. Di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Dependensi yang penting ditentukan secara berurutan sehingga operasi pun harus diproses secara berurutan. Yang kedua, hal ini menjadi sebuah hambatan dalam pengerjaan dan sangat sulit diatasi. Soalnya harus ditentuin dan diurut. Yang kedua ini dependence arsitektur dan data flow processor. Compiler atau programmer mengidentifikasi paralelisme dalam program, terus baru disampaikan ke hardware menentukan dependensi antara operasi. Hardware menentukan pada saat program berjalan apakah operasi sudah independen dan melakukan penjadwalan. Terus tidak ada scanning dari program yang berurutan. Jadi menulisnya secara berurutan. Tujuannya itu untuk mengeksekusi instruksi secepatnya. Data prosesor ini mewakili tadi dependensi arsitektur. Ini
instruksi dieksekusi secepatnya tergantung ketersediaan outright input dan functional unit. Dependensi disampaikan dengan menyediakan daftar semua instruksi penerus dari setiap instruksi. Terus begitu semua outright input dari instruksi telah tersedia, hardware baru mengambil instruksi, baru instruksi dieksekusi setelah functional unit sudah tersedia. Kelebihan dan batasan data flow processor. Data flow processor hanya menggunakan kontrol parallelism untuk memanfaatkan functional unit secara sepenuhnya. Terus ada di sini data flow lebih baik dari yang lain dalam kasus mencari kontrol parallelism yang ada di dalam jalur eksekusinya. Setiap instruksi yang dijalankan mempunyai penggunaannya masing-masing. Jadi ada yang sia-sia. Terus prosesor tidak harus berurusan dengan kondisi error karena proses spekulatif. Yang ketiga, independence architecture dan VLIW processor. Karena mengetahui operasi mana yang independen, hardware tidak perlu lagi memeriksa untuk menentukan instruksi mana yang diterbitkan dalam sektor yang mana. Terus ini untuk operasi independen lebih banyak dari yang independen. Compiler dapat menentukan functional unit mana dan dicycle di operasi mana. Operasi versus instruksi. Operasi adalah unit perhitungan. Nah, kalau instruksi itu kumpulan dari operasi nanti terbitkan bersama. Compiler menentukan operasi mana yang ada di dalam yang instruksi. Di sini maksudnya dijadwalkan, compiler yang dijadwalkan operasi yang mana yang masuk ke dalam instruksi. Dan semua operasi yang seharusnya dimulai pada saat yang bersamaan masuk ke dalam instruksi VLIW juga. Kelebihannya sangat simpel dalam hardware, terdiri dari kumpulan function unit yang berhubungan dengan bus, terus ditambah beberapa register dan case. Terus seharusnya berjalan dengan cepat, karena batasannya cuma fungsi dan dari functional unit sendiri. Pemrograman chip ini mirip seperti menulis microcode. Terus batasannya dibutuhkan compiler yang sangat baik. Peningkatan size kode juga disebabkan karena kejadwalan tadi. Terus memory bandwidth dan register bandwidth yang juga pasti lebih besar. Terus keterbatasan karena operasi lockstep. Implementasi kapabilitas biner dengan berbagai jurusan functional unit dan itu dari